Sesungguhnya ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga itu kecuali hanya sejengkal saja. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi kemudian Allah menakdirkan lain. Fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Kemudian ternyata di waktu yang tinggal sejengkal tadi, dia beramal dengan amalan penduduk neraka, yang akhirnya kemudian Allah memasukkan dia ke neraka lantaran amalan terakhirnya tadi. Wa inna ahadakum, ada juga di antara kalian, la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Ada juga di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka hampir seluruh hidupnya, hingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka itu kecuali hanya sejengkal saja. Fayasbiqu anil kitab. Tapi ternyata kemudian Allah menakdirkan lain di ujung usianya tadi itu. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Yang kemudian dia beramal dengan amalan penduduk surga di ujung usianya tadi itu. Fayadkhuluha. Maka kemudian dia masuk surga lantaran amalan terakhirnya tadi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memudahkan kita di dalam menjalankan ketaatan kepadanya, yang mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapatkan kebaikan di dunia dan menjadi asbab kita mendapatkan kebaikan di akhirat. Salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita sampai pada puasa kita yang ke-18. Sudah 18 hari kita berpuasa di bulan Ramadan, hampir 2/3 dari 1 bulan Ramadan yang sudah kita lalui. Maka salah satu di antara bagian dari yang harusnya kita perhatikan adalah bagaimana kemudian kita kembali mengoreksi apakah selama 2/3 bulan ini kita sudah mengerjakan dan memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan baik atau belum. Jika kita melihat apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian di akhir bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mencontohkan bagaimana kemudian
beliau lebih bersemangat, lebih giat, dan juga lebih maksimal di dalam menjalani segala apa yang kemudian harusnya dilakukan di akhir bulan Ramadan. Tidak sebagaimana ketika kemudian Nabi SAW di awal Ramadan. Disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Nabi SAW, sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajtahid fil ashril awakhir ma la yajtahid fi ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang tidak didapati Nabi lebih bersungguh-sungguh daripada di 10 hari terakhir itu di waktu-waktu yang lain. Disebutkan di sini, wa hadza yadullu ala fadli hadzal ashr. Ini menunjukkan tentang keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan atau sepertiga terakhir bulan Ramadan tadi itu. Li'annal a'malu bil khawatim. Karena sesungguhnya amalan itu bergantung kepada penutupnya. Kita mungkin juga pernah mendengar hadis bagaimana Nabi SAW mengingatkan dengan kalimat innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada penutupnya. Maka tidak layak bagi seorang mukmin justru mengabaikan akhirnya. Padahal akhir itulah yang lebih penting daripada awal. Makanya kita mengenal ada istilah husnul khotimah. Kita juga mengenal istilah su'ul khotimah. Itu karena memang bergantung kepada akhirnya. Sedangkan kebanyakan manusia itu semakin akhir malah semakin lemes. Ya, gaspol di awal ibarat orang maraton, semangat di awal, tengah-tengahnya sudah kendor. Padahal finish masih jauh. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai renungan bagi kita. Maka melazimi apa yang kemudian seharusnya dilazimi oleh seorang mukmin sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, itulah yang kemudian harusnya dilakukan oleh setiap mukmin, terutama di 10 hari terakhir yang merupakan inti dari ibadah di bulan ini. Dari segala macam apa yang kemudian dicontohkan oleh Nabi SAW, intinya itu justru yang akhirnya. Kehidupan kita itu juga intinya akhirnya, Pak. Awalnya macam apapun tidak ada masalah. Tidak masalah bagaimana kemudian kita memulainya. Tidak masalah bagaimana kemudian kita dulunya seperti apa. Yang penting bagaimana akhirnya. Karena sequel film apapun itu, Pak, itu yang lebih utama endingnya. Mau intrik konflik seperti apapun di awal, yang paling utama itu endingnya. Dan ini menjadi bagian dari apa yang kemudian harusnya diperhatikan oleh setiap orang yang beriman. Disebutkan juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda mi'zaru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, ahyan laila, beliau menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, wa jadda wa shaddal mi'zar,
dan beliau bersungguh-sungguh dan mengencangkan sarungnya. Dan ini menjadi bagian dari yang kita dapati dari sosok panutan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bagaimana ijtihad dan juga kesungguhan beliau di akhir bulan Ramadan, yang itu menjadi inti dari segala macam amalan. Ada sebuah hadis yang mungkin perlu kita jadikan sebagai renungan. Hadis ini dikutip juga oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, yaitu kumpulan 40 hadis pilihan yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, yang sampai hari ini hadis-hadis itu menjadi rujukan, bahkan dipelajari oleh sebagian besar kaum muslimin karena berisi berbagai hal yang terkait dengan kehidupan seorang mukmin. Salah satu di antara apa yang kemudian disebutkan di 40 hadis pilihan Imam Nawawi tadi itu adalah sebuah hadis di mana kemudian Nabi SAW bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sesungguhnya ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga itu kecuali hanya sejengkal saja. Fayasbiku alaihil kitab. Tapi kemudian Allah menakdirkan lain. Fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Kemudian ternyata di waktu yang tinggal sejengkal tadi itu, dia beramal dengan amalan penduduk neraka, yang akhirnya kemudian Allah memasukkan dia ke neraka lantaran amalan terakhirnya tadi. Wa inna ahadakum, ada juga di antara kalian, la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada juga di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka hampir seluruh hidupnya, hingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka itu kecuali hanya sejengkal saja. Fayasbiku anihil kitab. Tapi ternyata kemudian Allah menakdirkan lain di ujung usianya tadi itu. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Yang kemudian dia beramal dengan amalan penduduk surga di ujung usianya tadi itu. Fayadkhuluha. Maka kemudian dia masuk surga lantaran amalan terakhirnya tadi itu. Dan itu menjadi bagian dari salah satu di antara hal yang penting untuk kita jadikan sebagai renungan bagi kita, bahwa akhir itu penentu. Akhir itu menentukan, tidak penting bagaimana awal kita. Akhir itu nantinya akan menjadi penentunya. Dan ini menjadi bagian dari apa yang kemudian harusnya kita jadikan pelajaran. Termasuk bagaimana kemudian kita dapati ada seorang sahabat itu, Pak, dalam sebuah peperangan baru masuk Islam. Belum sholat, belum zakat, belum puasa, belum melakukan amalan apapun, kecuali dia masuk Islam menjelang peperangan antara dua kubu kaum muslimin dengan orang-orang kafir tadi itu terjadi. Di awal perang dia berada di kubu orang-orang kafir, kemudian menemui Nabi SAW, menyatakan keislamannya, kemudian serta-merta berpindah kubu sebelum peperangan terjadi, dan ketika peperangan terjadi beliau meninggal dalam keadaan syahid, padahal belum beramal apapun, belum sholat, belum puasa dan lain sebagainya. Tapi dia mengakhiri hidupnya dengan sesuatu yang baik tadi itu, sehingga Allah memilihnya menjadi seorang syahid, masuk surga meskipun belum melakukan amalan apapun. Kita juga dapati banyak di antara para sahabat dahulu yang sebelumnya ketika jahiliyah, luar biasa kejahiliahan. Kita tahu bagaimana Umar ketika pada masa jahiliyahnya, kebenciannya kepada Nabi dan
para sahabat. Tapi begitu kemudian beliau masuk Islam, salah satu asbabnya adalah karena doa Nabi SAW, Allahumma a'izzil islama bi ahadi al-umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu di antara dua umat. Maksudnya adalah Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Ya. Tapi ternyata Allah lebih memilih Umar bin Khattab, yang dengannya betul Allah kemudian memuliakan Islam ini. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara pelajaran berharga, bahwa akhir itu penentu, Pak. Kita tidak bisa menilai baik tidaknya seseorang kecuali nanti ketika kita sudah mendapati akhirnya. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Apa saja yang kemudian dilakukan Nabi di 10 hari yang terakhir? Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, karena Nabi SAW yakhussul ashral awakhir min Ramadan bi a'malin la ya'maluha fi baqiyati syahr. Nabi SAW mengkhususkan 10 amalan tertentu di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang beliau tidak pernah melakukan amalan-amalan itu di bulan-bulan yang lain. Yang pertama adalah ihya'ul lail, menghidupkan malamnya. Maksudnya menghidupkan malam, bahkan di dalam sebuah riwayat Nabi menghidupkan seluruh malamnya, bukan hanya sebagian malam. Kalau kita ini kebanyakan menghidupkan hanya sebagian malam, sebagian kecil malah, bukan sebagian besar, ya. Kalau Nabi itu menghidupkan hampir seluruh malamnya. Kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, ketika di akhir bulan Ramadan Nabi pernah keluar di malam ke-21, kemudian Nabi sholat malam dan diikuti oleh para sahabat saat itu, kemudian sholat malam hingga sepertiga malam. Di malam ke-22 Nabi tidak keluar, di malam ke-23 Nabi keluar, dan diikuti lebih banyak sahabat lagi sholat malam hingga setengah malam. Di malam ke-24 Nabi tidak keluar, malam ke-25 Nabi keluar, kemudian melaksanakan sholat malam, bahkan mengajak siapa saja yang ditemui beliau di jalan, dan mengajak seluruh anggota kerabat dan keluarganya tadi itu, hingga menjelang sahur. Berarti hampir sepanjang malam Nabi sholat. Kita ini kalau sholat sepanjang malam belum pernah, Pak. Tapi kalau nonton bola sepanjang malam itu mungkin ada yang pernah. Waktu rame-ramenya Piala Dunia, ya kan? Nonton TV sepanjang malam mungkin ada yang pernah. Bahkan nonton YouTube sepanjang malam pun mungkin ada yang pernah. Mentelengi Facebook sepanjang malam mungkin ada yang pernah. Ngegame, apalagi anak-anak muda sekarang. Kalau di Kalianda itu Indomaret yang 24 jam itu, Pak, depannya itu banyak anak-anak muda nongkrong kalau malam. Ngapain, Pak? Ngegame sampai subuh baru pada pulang. Kenapa? Wifi-nya gratis. Ada wifi gratisnya. Ini masalahnya. Tapi kita belum pernah dapati ada orang yang sholat malam semalam suntuk sebagaimana Nabi SAW. Padahal itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Ini salah satu contoh saja. Dan ini menjadi bagian dari apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi SAW. Disebutkan oleh Ibnu Rajab, wa yahtamilu ayyurida bi ihya'il lail ihya'u ghalibah. Dan bisa jadi maksud dari menghidupkan malam adalah menghidupkan sebagian besar malamnya. Dan ini menjadi apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana hadis dari Aisyah yang lain, ma a'malahu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta subah. Bahwa Nabi SAW belum pernah melakukan sholat malam hingga subuh.
Maksudnya tidak seluruh malam kemudian Nabi melakukan sholat malamnya, ini dalam hadis yang lain. Tapi dalam hadis yang lain tadi disebutkan Nabi pernah sholat malam sampai sahur. Tapi memang seninya memahami hadis begitu, Pak. Kalau kita memahami hadis itu hanya letterlek nas sebagaimana yang kemudian kita dapati di satu kitab hadis tertentu tanpa membaca syarahnya, ya, maka kita tidak akan bisa memahaminya dengan baik. Karena yang tahu syarah hadis itu adalah yang meriwayatkan langsung dari Nabi SAW, dan yang paling dekat dengan mereka adalah generasi setelah mereka, yaitu generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang lebih memahami mana makna dari hadis yang kemudian disampaikan oleh Nabi SAW. Apalagi dalam urusan hukum, para ulama itu lebih memahami hukum dibandingkan kita. Kenapa? Karena telaah terhadap hadisnya itu lebih banyak dan lebih dalam dibandingkan kita. Ditambah lagi mereka hadisnya hafal. Kalau kita ini hadisnya kadang-kadang gramnya, ya, masih meraba-raba. Kayaknya ada hadisnya, kayaknya, ya, tapi nggak tahu gitu, ya. Ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Ya. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Ibnu Rajab, wa minha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqidu ahlahu lis-salati fi layalil ashr tuna ghairihi minal layali. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan ahlahu. Ahlahu kalau dalam bahasa Arab itu, Pak, kata ahlun secara makna itu artinya keluarga, tapi secara maksud maknanya adalah istri, menunjukkan bahwa harusnya yang bangunin itu suami, sedangkan kebanyakan kita justru kebalikannya, yang membangunkan adalah istri. Padahal Nabi mencontohkan itu, yang membangunkan itu adalah suami. Walaupun ya kadang-kadang timbal balik, ada kalanya suami kecapean yang bangunin istrinya. Tapi kalau tiap hari kok kecapean, itu tanda tanya gitu. Ya, bagian dari ini juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Ya. Nabi itu yang membangunkan istrinya. Mana nanti termasuk di dalam tafsir firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wadzakirinallaha katsira wadzakirat." Dan kaum muslimin laki-laki yang mengingat Allah dengan banyak tadi, dan dari golongan wanitanya, di dalam tafsirnya disebutkan ada sebuah riwayat bahwa seorang laki-laki yang bangun di malam hari kemudian membangunkan istrinya, yang kalau istrinya itu enggan bangun kemudian dia memercikkan air di mukanya. Dipercikkan, Pak, bukan disiram. Ini penting. Kalau disiram ini bikin keributan, ya. Jadi memercikkan air ke mukanya hingga kemudian keduanya bangun dan berdiri sholat, maka dia dicatat di sisi Allah sebagai wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Tapi catatannya tadi, suami yang membangunkan istri. Ini penting untuk dicatat, ya. Bagian dari yang juga menjadi salah satu di antara perhatian para ulama yang harusnya kita juga lebih perhatikan. Disebutkan oleh Imam At-Tabrani di dalam sebuah hadis, Nabi SAW membangunkan keluarganya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa kullu saghirin wa kabirin, dan setiap yang kecil maupun yang sudah dewasa, yatiqus shalah, yang mampu untuk sholat, yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, yang mampu untuk sholat, semuanya dibangunkan. Sebagaimana juga disebutkan di dalam sebuah hadis di mana Nabi SAW itu mengetuk pintu Ali dan Fatimah. Ali itu siapa? Mantunya. Fatimah putrinya, ya kan? Diketok pintunya di malam hari, dibangunkan, Pak. Hari ini berapa banyak mertua yang sampai perhatian seperti itu, ya. Kadang-kadang malah cuek-cuekan, udahlah urusannya dewe-dewe itu.
Padahal Nabi saja mencontohkan sampai mengetuk pintu mantunya tadi itu dan membangunkan keduanya. Fayaqula ala takumani fatusalliyani, apakah kalian sudah bangun dan kemudian melaksanakan sholat? Ngecek, Pak. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita ini kadang-kadang jangankan ngecek mantu ya. Anak kita aja kadang-kadang nggak pernah dicek udah sholat atau belum. Apalagi anak-anak sekarang pamitin naik masjid nyumet mercontok terus balik, Pak. Padahal nggak ikut sholat. Ini masalah. Kadang-kadang ke masjid bawa-bawa HP, cuma mainan HP. Sholat enggak, pulang-pulang ngakunya udah sholat. Lu nggak pernah dicek sama orang tuanya. Tahu orang tuanya ya anaknya pergi ke masjid sama teman-temannya. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara apa yang kemudian harusnya diperhatikan oleh para orang tua. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang lain juga bahwa Nabi SAW membangunkan Aisyah di malam hari ketika beliau selesai melaksanakan tahajudnya, ketika hendak melakukan sholat witir. Di dalam Al-Muwatta disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yusalli minal laili masya Allah ayyusalli hatta idza kana nisful lail anqadha ahlahu salat. Umar, beliau sholat malam sepanjang yang beliau mau. Ketika kemudian sudah sampai pertengahan malam, baru kemudian dibangunkan itu istrinya. Wa yaqulu lahum as-shalah, waktunya sholat, waktunya sholat. Ini sholat sunnah loh, Pak. Apalagi sholat wajib. Wa yatlu hadhil ayah, kemudian Umar membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atas itu. Dan ini menjadi bagian dari apa yang harusnya dilakukan oleh para suami terutama. Walaupun kata ahlun nanti di dalam tafsirnya disebutkan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata ahlun itu bukan hanya istri ternyata, Pak. Ya. Al-ahlu itu adalah istri, pembantu, budak, dan semua orang yang di bawah tanggungan kita. Itu yang disebut dengan ahlun. Berarti kalau ada bos yang punya karyawan, termasuk yang harus diperhatikan. Yang kadang-kadang kita dapat, iya bosnya rajin ke masjid tapi karyawannya kerja terus nggak ada yang ke masjid. Ini masalahnya. Padahal itu bagian dari salah satu di antara yang seharusnya diperhatikan, karena perintah wa ahlikum itu mencakup mereka juga. Siapapun yang ada di bawah tanggungan kita, itulah yang disebut dengan ahlun yang harus diperhatikan terkait dengan firman Allah tadi itu. Termasuk di antara apa yang kemudian dilakukan Nabi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashuddul mi'zar, di mana Nabi mengencangkan sarungnya. Ya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa huwa kinayatun an syiddati juddihi wajtihadihi fil ibadah. Itu adalah kinayah. Kinayah itu apa ya? Semacam kiasan untuk mengungkapkan kesungguhan dan keseriusan Nabi dalam beribadah. Sebagian lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syaddul mi'zar itu adalah beliau tidak menyentuh istrinya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, serius untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan hadis Nabi SAW terkait dengan syuddul mi'zar tadi itu, atau syaddul mi'zar. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk diperhatikan. Kemudian
riwayat yang berikutnya juga bahwa Nabi SAW mengakhirkan makan sahurnya sebagaimana yang kemudian diriwayatkan dari Aisyah dan Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW itu menjadikan makan malamnya itu di waktu sahur. Jadi saking sungguh-sungguhnya beliau beribadah, jadi makan malamnya itu ketika sahur. Jadi sahur itu untuk makan malam dan untuk sarapan sekalian. Jadi kalau puasa itu kita makan buka dan sahur, Nabi makannya hanya sahur saja. Saking seriusnya beliau di dalam beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di dalam hadis dari Aisyah disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana Ramadan qoma wa nama. Nabi itu aktivitas Ramadannya cuma 2, tidur sama sholat. Maksudnya menghidupkan Ramadan tadi itu. Fa idza dakharal asyra syaddal mi'zara wajtanaban nisa wabtasala bainal adzanaini. Di mana Nabi SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau mengencangkan sarungnya tadi, kemudian menjauhi istrinya, maksudnya tidak menyentuh istrinya, waqtasala bainal adzanaini, kemudian beliau mandi di antara maghrib dan isya, wa ja'alal isya'a wa ja'alal asya'a sahuran, dan menjadikan makan malamnya itu ketika sahur. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini makna di dalam bahasa Arab penting, Pak. Kata Aisyah dengan Asya, ya, itu makna yang berbeda. Kalau Isya itu menunjukkan waktu isya, sholat isya. Kalau Asya, ainnya fathah, itu artinya adalah makan malam. Sebagaimana fatur dengan futur dengan iftar itu masing-masing berbeda makna. Kalau iftar itu artinya berbuka, maksudnya adalah tidak berpuasa. Fatur itu makanan yang dimakan ketika sarapan, itu fatur. Kalau futur itu aktivitas sarapannya. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara kelebihan bahasa Arab. Jadi beda harokat itu bisa beda makna. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, kenapa harus berhati-hati belajar dengan baik tajwid dan makhorijul hurufnya, supaya kemudian kita tidak salah di dalam membacanya, karena kesalahan baca itu bisa mengakibatkan kesalahan makna. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal fi shaum. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal. Puasa wisal itu adalah puasa enggak sahur, enggak buka, terus lanjut. Puasa terus gitu. Kalau bahasa orang Jawa dulu ngebleng, Pak. Ngebleng itu puasanya nggak pakai makan, jadi poso terus 3 hari nggak makan nggak minum. Ya. Faqala lahu rajulun minal muslimin. Lalu kemudian ada seorang laki-laki dari kaum muslimin bertanya kepada Nabi, tapi engkau melakukan wisal wahai Rasulullah? Maka kemudian Nabi SAW bersabda, wa ayyukum mithli, siapa di antara kalian yang sepertiku? Inni abitu inda rabbi yut'imuni wa yaskini, sesungguhnya aku bermalam di sisi Rabbku, di mana ia memberikan makan aku dan memberikan minum aku. Dan ini menjadi bagian dari yang berbeda. Jadi kalau Nabi itu meskipun nggak makan nggak minum, Allah yang ngasih makan dan minum. Kalau kita nggak makan nggak minum, ya betul-betul nggak makan dan nggak minum. Ini bedanya, Mbak. Makanya Nabi secara khusus melarang kita untuk puasa wisal, ya, supaya kemudian tidak menjadikan kita semakin lemas. Nanti di dalam
Hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna li zaujika 'alaika haqqun wa li badanika 'alaika haqqun. Sesungguhnya istrimu itu punya hak atasmu. Badanmu juga punya hak atasmu. Fa'ati kulli dzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah setiap hak tadi itu kepada yang berhak. Hadis ini disampaikan kepada siapa, Pak? Kepada Abu Darda. Abu Darda itu sahabat Nabi yang luar biasa. Kalau malam itu nggak pernah tidur, Pak. Sholat malam terus. Bahkan nggak pernah nyentuh istrinya. Sampai suatu ketika istrinya itu datang kepada Nabi dalam keadaan tidak berdandan, acak-acakan. Sampai ditegur oleh Nabi, kenapa engkau tidak berdandan, wahai Ummu Darda? Lalu kemudian Ummu Darda mengatakan, untuk apa aku berdandan, wahai Rasulullah? Lawong suamiku saja nggak peduli denganku. Maka kemudian dipanggil Abu Darda itu, kemudian keluarlah sabda Nabi tadi, inna li zaujika 'alaika haqqun wa li badanika 'alaika haqqun. Sesungguhnya badanmu itu punya hak atas dirimu, istrimu juga punya hak atas dirimu. Maka berikanlah masing-masing hak tadi itu kepada yang berhak, supaya kita tidak berbuat zalim. Maka ketika kita punya tanggungan, berikanlah masing-masing haknya tadi itu kepada mereka. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita, ya. Kemudian termasuk diantara yang ditekankan juga, sebagaimana hadis Aisyah tadi itu, waqtasala bainal adzanaini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mandi 10 hari terakhir itu di antara dua adzan, yaitu antara maghrib dan isya, sebagaimana yang kemudian disebutkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah, kanu yastahibuna ayyabtasilu kulla lailatin min layalil ashril awakhir. Para sahabat itu mencontohkan untuk mandi di setiap malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan tadi itu, di antara dua adzan tadi, maksudnya antara adzan maghrib dan adzan isya. Wa kana an-Nakhai, dan Imam An-Nakhai itu melakukan mandi di 10 hari terakhir tadi itu setiap malamnya. Wa minhum man kana yaktasil wa yatatayyab fil layalil lati takunu arjal lailatul qadar. Bahkan ada di antara mereka yang mengkhususkan mandi dan memakai wewangian tadi itu di malam yang dia yakini itu potensi besar malam Lailatul Qadar, supaya kita ketika beribadah kepada Allah itu dalam keadaan paling fresh, paling istimewa, sebagaimana ketika kita mau ketemu tamu agung, dalam keadaan yang paling baik, sudah mandi, wangi, tampilan yang terbaik. Begitu juga ketika kemudian kita hendak melakukan ibadah, ketika kita hendak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan tampilan ala kadarnya. Ini salah satu tips kalau kemudian kita nanti 10 hari terakhir supaya giat beribadahnya fresh, Pak, mandi. Mandinya sebelum isya, setelah maghrib, ya. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antara sunnah juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan iktikaf, wa huwa luzumul masjid, yaitu melazimi masjid, li ta'atillahi azza wa jalla, untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, wal inqita' li ibadatihi wat tafarruq min syawaghilil hayat, dan memutuskan serta berhenti dari melakukan kesibukan-kesibukan kehidupan, fokus untuk ibadah di 10 hari yang terakhir.
sampai Nabi nggak keluar masjid sama sekali kecuali untuk buang hajat. Sampai ketika Aisyah datang menemui Nabi SAW, ya, kemudian Nabi meminta Aisyah untuk menyisir rambutnya, Nabi hanya mengeluarkan kepalanya dari jendela seperti itu, dikeluarkan kepalanya, Aisyah menyisir dari luar. Itu yang dilakukan Aisyah radhiyallahu anhu dan Nabi SAW sampai seperti itu. Bahkan disebutkan juga dalam sebuah riwayat bahwa para sahabiyah termasuk Aisyah radhiyallahu anha itu pernah ikut iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan menggunakan tenda. Ini juga sekaligus jadi solusi kalau kemudian ada ibu-ibu atau ummahat atau para wanita yang ingin ikut iktikaf, sunnahnya masang tenda. Meski di dalam masjid nggak ada masalah. Fungsinya apa? Supaya auratnya terjaga. Kalau cuma sekedar shutter kayak gitulah, nanti salah satu buka, yang lain kelihatan. Tapi kalau tenda masing-masing. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk diperhatikan, termasuk diantara apa yang menjadi sunnah untuk dilakukan ketika kemudian kita memasuki 10 hari yang terakhir, ya. Bahkan ini termasuk diantara khalwah al-masyru'ah, yaitu khalwah yang disyariatkan. Apa itu khalwah? Khalwah itu artinya adalah menyendiri, hanya mengkhususkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian bermunajat, berdoa, beribadah sesuai dengan apa yang kemudian dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian dari yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama terkait dengan Lailatul Qadar. Nanti ada banyak hadis, ya, terkait dengan Lailatul Qadar. Nabi pernah menyebutkannya secara global bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 hari yang terakhir. Sebagian lagi ada hadis lagi yang menyebutkan bahwa carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, lebih khusus lagi dari 10 hari tadi, terutama di malam-malam ganjil. Kemudian Nabi pernah memerintahkan sahabat dalam beberapa hadis, terutama di malam-malam ganjil yang besar, malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan Nabi mengkhususkan di malam-malam tertentu, antara malam ke-27 dan 29 tadi. Jadi di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan tadi itu yang kemudian menjadi paling istimewa. Makanya jangan sia-siakan untuk yang berpotensi besar akan terjadi malam Lailatul Qadar di malam itu. Dan ini diantara apa yang kemudian dicontohkan oleh Nabi SAW kepada kita. Jadi semakin menjelang akhir itu semakin semangat, semakin menjelang akhir itu semakin serius, karena itulah nanti penentunya. Ibarat orang maraton itu menjelang garis finish itu semakin larinya semakin cepat untuk meraih kemenangan. Ibarat para peserta balapan, gaspolnya itu ketika menjelang finish untuk meraih kemenangan, dan kemenangan itu tidak akan diraih kecuali dengan perjuangan. Kemenangan itu tidak akan pernah diraih kecuali dengan perjuangan, dan yang menang hanya mereka yang berjuang, dan yang nggak berjuang yang nggak akan pernah menang. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita, ya. Belajar dari kisah para salaf terdahulu, bagaimana kemudian mereka bersungguh-sungguh berjuang untuk meraih kebaikan yang abadi nanti ketika di akhirat, sebagaimana yang didoakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Jadi kalau minta dijauhkan dari api itu yang serius, Pak. Kadang-kadang kita habis sholat seringkali berdoa, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Serius minta untuk kemudian dijauhkan dari api, ya apinya benar-benar dijauhkan. Kadang-kadang lucu, Allahumma ajirna minan nar, tapi kelepus, apinya dideketin, ya. Sumet lagi, entek sumet meneh, entek sumet meneh. Ini enggak jujur, ya. Kalau jujur itu harusnya menjauhkan api, ya betul-betul enggak dideketin apinya itu, ya. Supaya kemudian kita mendapatkan sebagaimana yang kita doakan, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kesempatan kita, qadarullahnya memang hari Ahadnya pas 2 hari sebelum iktikaf, diseriusi untuk kemudian bisa kita pergunakan sebaik-baiknya waktu 10 hari terakhir, karena nanti terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajr wa layalin ashr, terkait dengan tafsir firman Allah wa layalin ashr, dan 10 malam demi malam yang 10. Itu para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang tafsirnya. Sebagian mengatakan bahwa wa layalin ashr itu adalah 10 malam bulan Ramadan yang terakhir tadi. Sebagian lagi mengatakan 10 malam bulan Dzulhijjah yang awal, tapi 10 malam bulan Dzulhijjah yang awal. Sebagian lagi menafsirkan adalah 10 malam bulan Muharram. Ya, ada 3 versi tafsir terkait dengan makna walayalin ashr. Tapi yang paling rajih walayalin ashr itu adalah 10 hari 10 malam bulan Dzulhijjah. Itu yang paling rajih. Yang paling rajih dari makna walayalin ashr, wal fajr walayalin ashr. Tapi terlepas dari itu rajih pun juga menurut ulama yang mengatakan itu rajih. Tapi menurut yang tadi pendapat bahwa 10 malam itu adalah 10 malam bulan Ramadan yang terakhir tadi itu, yang mengatakan itu rajih juga ada. Jadi masing-masing punya pendapatnya. Makanya jangan sia-siakan kesempatan kita yang masih terpampang di hadapan kita tadi itu berlalu begitu saja. Demikian barangkali ya, yang dapat kita kaji pada kesempatan pagi hari ini, ya, yang mudah-mudahan memotivasi kita untuk terus bersemangat di sisa Ramadan yang kemudian masih kita miliki. Kalau tidak salah hitung berarti kemungkinan besar besok malam lusa malam kita sudah masuk iktikaf, ya. Jadi kalau punya rencana sebaiknya direncanakan baik-baik, ya. Mudiknya nggak usah sebelum Lebaran, nanti habis sholat Id aja mudiknya, ya. Walaupun tidak dilarang juga kalau mau mudik sebelum Lebaran, cuman sayang kalau 10 hari yang terakhir itu kita tinggalkan begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.